morning semua. Hai hai, hai hai, shalom. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Wow ya, pagi hari harus penuh dengan sukacita. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang hari ini sudah mengikuti morning devotion ini, mari kita siapkan hati kita dan kita mau menikmati betul-betul bagaimana Tuhan akan memberikan jawaban atas doa kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita juga akan menikmati bagaimana Tuhan akan terus membimbing, memberikan damai sejahtera buat kita dan juga anak-anak kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat suami, istri, anak, orang tua, pegawai-pegawai kami. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya kami semua bisa melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Karena kami tahu kami adalah pengelolanya Tuhan. Kami adalah putra putri Bapa. Kami adalah warga kerajaannya Tuhan, di mana kami harus bertanggung jawab terhadap segala yang Tuhan sudah percayakan. Kami berdoa biarkan seluruh keluarga kami mengerti hal ini dan mereka terus menjalani hari yang luar biasa ini bersama dengan Tuhan. Mereka memandang kepada Tuhan, mereka berseru kepada nama Yesus, dan mereka akan berkata, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku, bisnisku, keluargaku seperti di sorga. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kami puas, kami puas. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya Bapa. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, haleluya, amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
Bapa. Penuh kasih dan sayang, pagi ini kami datang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Puaskan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa, Kau kekuatan kami, Rabash. Oh Bapa, 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 Bapa. Sungguh indah bersamamu. Oh, indah bersamamu Tuhan. Kami menikmati persekutuan kami denganmu Tuhan hari ini. Terima kasih, kami gak mau jauh dari hadirat-Mu. Kami tidak mau jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kami mau terus tenggelam, kami mau terus menikmati Tuhan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan sepanjang hari ini di dalam kami melangkah, kami terus mengalami hadirat Tuhan. Kami terus mengalami kasih Tuhan. Kami terus bersekutu dengan Tuhan. Karena kemanapun kami pergi, kami berlangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus jamah hati kami, terus pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus diperlengkapi lewat firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, hari ini saya memberi tema membutuhkan dan melengkapi. Kalau perlu ditambahin kata saling, ya, saling membutuhkan dan melengkapi. Karena hidup kita tidak akan pernah lengkap tanpa orang lain. Kita tidak akan pernah bisa sendiri. Kita membutuhkan rekan-rekan untuk kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Di keluarga kita membutuhkan pasangan kita untuk kita menyelesaikan semua tugas-tugas di rumah tangga kita. Betul ya, suami istri ya. Kita harus saling membutuhkan. Istri tidak boleh berkata kepada suaminya, aku gak perlu engkau. Ataupun istri juga tidak boleh hanya bisa menuntut kepada suaminya, enggak. Tapi kita harus saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Ini berbicara bagaimana ada sebuah network, ada sebuah kerjasama, ada sebuah kebersamaan untuk melangkah, untuk bertindak, untuk berpikir, untuk bergerak. Ini yang perlu dialami oleh semua kita. Di rumah tangga kita memerlukan itu, di pekerjaan juga loh memerlukan itu. Karena tidak semua pekerjaan bisa engkau selesaikan sendiri. Engkau membutuhkan orang lain, engkau membutuhkan rekan. Pak, saya bisa sendiri. Oke, mungkin kau bisa sendiri. Tapi sampai berapa lama engkau bisa menyelesaikannya sendiri? Saya percaya apabila ada orang yang bisa menolong engkau, engkau bisa bekerja sama dengan orang lain. Pekerjaan yang harusnya selesai di tanggal sekian itu bisa lebih cepat lagi engkau selesaikan.
pekerjaan yang harusnya cuma bisa sampai 5, kalau dikerjakan bersama-sama, bahkan mungkin bisa sampai 6, 7, dan 8. Artinya apa? Ada sesuatu yang lebih. Bisa lebih cepat atau lebih banyak apabila dikerjakan bersama-sama. Dan sebetulnya Alkitab sudah menjelaskan, mengajarkan itu. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai yang ke-22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku gak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku gak butuh engkau. Malahan justru, perhatikan, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi Alkitab ini sudah mengajarkan dengan sangat jelas bahwa kita ini harus saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Nah, ya, saya percaya apabila ini dimengerti, nggak akan ada lagi yang namanya one man show. Wah, ya Superman, ya itu kan film. Tetapi kita perlu super team. Di rumah tangga kita juga perlu super team bersama dengan istri, suami, bahkan anak-anak kita. Kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan. Dan tadi firman Tuhan berkata, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita perlu tangan, tapi kita juga perlu mata. Bahkan ya dikatakan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Coba bayangkan kalau tanpa kepala kita jalan kemana-mana, orang akan berteriak hantu, hantu, hantu. Ataupun coba bayangkan juga, kita punya kepala, kita punya tangan, tapi kita nggak punya kaki. Aktivitas kita nggak akan bisa maksimal. Tetapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa ayat firman Tuhan ini sebetulnya berbicara bagaimana kita harus punya sikap saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu memiliki tugas serta kekuatannya masing-masing. Ketika Tuhan menciptakan tangan, tangan punya tugasnya. Tangan punya kekuatannya. Ketika Tuhan menjadikan engkau sebagai suami istri, suami punya kekuatannya, istri punya kekuatannya. Satu kali saya ditinggal istri saya untuk dia pelayanan di situ tempat, ya. Dan saya harus merawat anak, saya harus merawat rumah, saya harus ngurusin makan anak, saya juga harus mengurusi beberapa keperluan-keperluan anak. Saya harus berkata, berat. Demikian juga sebaliknya. Ketika saya pergi tugas keluar, istri saya juga harus mengurusi hal yang sama seperti yang saya katakan tadi. Dan dia berkata, berat. Itulah sebuah contoh di mana kita harusnya mengerti kita ini betul-betul harus saling membutuhkan satu sama lain. Dan Allah menciptakan kita untuk kita bisa menyelesaikan tugas dan kita punya kekuatan-kekuatan masing-masing. Bayangkan apabila kekuatan seorang istri dengan kekuatan seorang suami dijadikan satu, wow, akan menghasilkan sebuah perkara-perkara besar di rumah tangganya. Bayangkan juga apabila di dalam sebuah kantor, si A punya kekuatan ini, si B punya kekuatan ini, si C punya kekuatan ini, si D punya kekuatan ini. Kemudian digabungkan jadi satu. Wow, saya percaya akan ada banyak tender-tender, project-project yang bisa engkau menangkan, yang bisa engkau raih. Dan betul-betul perusahaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Seorang pemimpin harus bisa melihat apa yang menjadi kekuatan daripada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk apa? Untuk setiap orang bisa bekerja sama. Ini yang sangat penting buat setiap kita. Hari ini mari lihat apa yang menjadi kekuatanmu dan lihat juga apa yang menjadi kekuatan orang yang bersamamu. Gabungkan itu, maka akan menjadi sebuah perkara-perkara besar yang akan kau bisa nikmati. Jadi semua yang diciptakan Allah itu nggak ada yang baik. Hanya iblis yang berkata bahwa yang diciptakan Allah itu ada yang tidak baik. Enggak, semua yang diciptakan Allah itu baik adanya. Tuhan menciptakan pagi, Tuhan menciptakan malam. Semuanya baik. Bayangkan kalau malam terus, bayangkan kalau pagi terus, nggak ada siang hari, bayangkan. Cuman ada bintang terus, coba bayangkan. Cuman ada awan terus, enggak.
Semua yang diciptakan Allah, pagi, siang, malam, apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini, semuanya sangat baik. Perhatikan loh ya, yang diciptakan Allah itu sungguh sangat baik. Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Haleluya. Perhatikan itu, sungguh amat baik. Makanya jangan mau diintimidasi sama iblis. Jadi kalau orang mengerti hal ini, nggak ada alasan untuk orang itu berkata bahwa yang diciptakan Allah itu nggak baik. Kenapa ya Tuhan ciptain binatang ini? Coba kalau Tuhan nggak ciptain binatang ini, saya pasti nggak akan ngalami sakit. Permasalahannya bukan masalah binatangnya sebetulnya. Permasalahannya adalah mungkin di masalah hawa nafsumu yang nggak bisa kau kekang. Nafsu makanmu yang nggak bisa kau kekang. Jadi semuanya kau sikat gitu aja. Sudah tahu asam urat, kolesterol, darah tinggi, ya semua itu disikat benar-benar makanan-makanan yang dilarang. Nah itu yang salah siapa? Ya dirimu sendiri. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Ciptaannya nggak pernah salah. Orang firman Tuhan tadi sudah jelas bilang, semua yang diciptakan Allah itu sungguh sangat baik. Ya, makanya itu ayo di perusahaanmu, ayo kita kayak lagu itu loh, bergandengan tangan. Wah, untuk apa bergandengan tangan? Untuk kita mencapai goal. Karena di setiap perusahaan pasti punya goal, punya target. Ya, jadi ayo jemaat Tuhan hari ini jadilah orang yang bijaksana. Untuk engkau melihat apa yang menjadi kekuranganmu dan juga apa yang menjadi kelebihan dari orang yang ada di dalam kehidupanmu. Saya punya kekurangan, istri saya punya kelebihan. Istri saya punya kekurangan, saya punya kelebihan. Dalam jemaat lokal, ada beberapa pemimpin-pemimpin yang bersama-sama dengan saya. Saya bisa melihat apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya. Saya belajar untuk menyatukan apa yang menjadi kelebihannya. Dan saya mengurangi seminimal mungkin apa yang menjadi kekurangannya. Tapi saya mencoba menggabungkan apa yang menjadi kelebihan masing-masing. Dan puji Tuhan, pekerjaan Tuhan tetap terus berjalan. Bahkan saya percaya akan ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan percayakan kepada kami di dalam pelayanan di gereja lokal kami. Nah, kita harus bisa melihat itu. Saling membutuhkan dan juga melengkapi. Kita harus menjadi bijaksana. Kita juga harus bijaksana dalam kita menjaga tubuh kita. Iya, kita tidak bisa berkata bahwa aku gak perlu perut. Mana mungkin kita gak perlu perut. Kita perlu perut, kita perlu semua anggota tubuh kita. Ya, bayangkan apa yang akan terjadi. Bahkan saya akan berkata seperti ini, saya akan sulit sekali untuk saya bergerak apabila saya tidak memiliki kedua mata saya. Saya sulit bergerak. Saya bisa membutuhkan orang lain, baru saya bisa bergerak. Atau bahkan mungkin saya memerlukan benda-benda tertentu untuk menolong saya untuk bergerak. Saya tidak bisa berkata saya tidak perlu mata saya. Oh, saya sangat memerlukan mata saya. Saya bersyukur apabila Tuhan masih berikan saya kesehatan dalam hal mata. Tapi saya harus menjadi orang bijaksana. Saya harus jaga mata saya. Amin. Saya harus jaga pikiran saya. Saya harus jaga kedua tangan saya. Makanya saya selalu berkata kepada istri saya katakan gini, kita sampai tua harus menjadi gemuk dan segar. Tuhan tolong kita mampu itu. Tapi tentunya kita harus bijaksana. Kita harus jaga hidup kita sungguh-sungguh. Istri saya mengingatkan saya mengingatkan istri saya. Kita saling membutuhkan, saling melengkapi. Itulah yang harus terjadi. Di dalam pelayanan juga coba bayangkan. Ya, kalau yang ada gontok-gontokan, yang ada iri hati, yang ada justru rasa nggak nyaman, rasa nggak puas ya di dalam pelayanan. Aduh, saya percaya pelayanan tidak akan pernah bisa mempermuliakan nama Tuhan. Justru bikin malu Tuhan. Saya berdoa supaya di setiap gereja-gereja kita masing-masing, semua jemaat sama-sama saling membutuhkan dan melengkapi. Saya sedikit kecewa apabila saya menemukan ada jemaat-jemaat. Ya habis sih dia kok gini sih Pak. Ya, kenapa dia nggak mau seperti saya bisa begini. Tapi kok dia nggak lah. Kita juga harus melihat dulu loh. Kalau dia nggak bisa itu karena apa? Kalau memang karena malas ya oke, kita ingetin dia, kita dorong dia. Tapi mungkin dia nggak bisa karena apa? Karena mungkin dia masih belum punya kemampuan. Engkau punya kemampuan, tolonglah dia.
Nah, ini harus terjadi di dalam dunia pelayanan juga. Kita harus saling membutuhkan, kita harus saling melengkapi. Ya, untuk itu saya mengajak setiap kita, mari taruh pemikiran bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri. Cara kerja kita bisa berbeda-beda, tetapi kita punya tujuan yang sama. Tujuan di keluarga, tujuan di pelayanan, tujuan di pekerjaan. Kita punya tujuan yang sama. Cara kita bergeraknya berbeda-beda, tetapi lewat pergerakan itu, lewat cara kita itu masing-masing akan mencapai tujuan yang sama. Untuk itu mari kita saling rendah hati. Kita mau sabar, dan kita mau terus mengasihi satu sama lain. Jangan pernah melihat apa yang menjadi kekurangan daripada orang lain, tapi lihatlah apa yang menjadi kelebihan dari orang lain. Dorong orang itu, ayo kita bergerak sama-sama mencapai tujuan, target yang sudah kita tetapkan. Ya, saya percaya apabila ini terjadi, wow, sungai sukacitamu, wah, ya, mengalir bersamamu, itu pasti akan terjadi. Kita akan bersuka cita, kita akan mengalir bersama dengan alirannya Tuhan. Karena apa? Karena kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika Yesus datang lahir ke tengah-tengah muka bumi ini. Kemudian dia menjadi dewasa dan dia berkata kepada Bapa, "Bapa, aku tidak perlu yang lain. Aku cukup menyelesaikan pekerjaanmu yang sudah kau perintahkan. Aku bisa selesaikan sendiri." Kira-kira bisa gak Yesus selesaikan sendiri? Bisa dong pasti. Tetapi Yesus gak mau lakukan itu. Karena apa? Karena dia tahu dia harus saling membutuhkan dan melengkapi. Dan itu terbukti ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ketika dia harus terangkat ke sorga. Justru para murid-murid, rasul-rasul itu yang gagah berani, yang gak takut mati, yang radikal untuk pekerjaan Tuhan, mereka tersebar. Akhirnya Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus memahami prinsip ini. Untuk itu, ayo jemaat Tuhan, mari lakukan apa yang sudah kau dengar hari ini. Karena akan lebih berbahagia apabila engkau bukan hanya mendengar, tapi engkau melakukan, menghidupi, dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, hamba-Mu selesai. Aku memberkati umat-Mu hari ini. Aku menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang terikat kau lepaskan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang sedih kau berikan sukacita di dalam nama Yesus. Yang kekurangan kau berkati, kau berikan Tuhan berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus. Mari Tuhan, aku serahkan seluruh umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apabila jemaat Tuhan diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Dan saya mengajak umat Tuhan untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui media dan juga melalui pelayanan-pelayanan sosial, ataupun juga melalui pekerjaan untuk mendukung beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Tuhan Yesus memberkati.